Tabe selamat lingun nalatai salam sujud karindem malempang. Nah, kon mendiai yang menyukai banget yang YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang saya mau membahas masalah artis ya. Jadi ada artis yang akan ada gugatan cerai seperti itu. Yang bernama Sherina Munaf yang lahir tanggal 11 Juni tahun 1990. Setelah itu Baskara Mahendra lahir tanggal 1 Januari 1993. Ini lagi ramai perihal tentang kasus perceraian dari Sherina Munaf dan suaminya ya gitu. Nah mungkin Nyai dilihat dari tanggal lahir mereka, ini mungkin ada permasalahan apa sih yang akhirnya mereka bisa memutuskan untuk bercerai? Oke, kalau saya melihat dari tanggal lahir, Sherina Munaf ini lahir tanggal 11 Juni tahun 90, dia berunsur logam. Setelah itu Baskara Mahendra ini lahir tanggal 1 Januari 1993. Berarti dia 93 ini kan belum Imlek, berarti dia berunsur masih tetap air. Dia sebenarnya lahir kalau perhitungan itu 92. Karena kalau di sini kan dia lahir di tahun 93, karena dia di bulan Januari, tanggal 1 Januari itu kan belum beralihan Sincia ya, belum Imlek seperti itu. Jadi kalau perhitungan saya dia tetap masih air, ketemu logam. Sebenarnya kalau dilihat dari unsur, dari energi mereka, kalau dibilang cocok, mereka itu ada kecocokan sebenarnya. Cuman yang saya lihat, yang satu merasa dari pihak yang perempuannya ini, dia merasa kenapa sih kayaknya gua yang kok lu nggak bisa kayak tidak ada kecocokan dalam rumah tangga mereka itu karena selalu berbeda pendapat. Setelah itu yang perempuannya ini merasa kok gua apa-apa kok gua ya lu sebagai laki-laki ya bagaimana caranya lu ada tanggung jawab dengan istri seperti itu. Tapi intinya sih ada permasalahan ekonomi di dalam rumah tangga ini kalau yang saya lihat ya. Mungkin Nyai, ini kan tadi sudah dijelaskan sama Nyai ada permasalahannya mungkin dari segi ekonomi. Ya, dan juga ada perbedaan pendapat. Ada nggak sih perkiraan dari Nyai atau pandangan dari Nyai tentang orang ketiga kah? Ada tidak Nyai? Oke, kalau yang saya lihat ada orang ketiga. Nanti ini memang sebenarnya dalam rumah tangga mereka ini memang sudah tidak ada kecocokan. Cara mereka aja berbicara, mereka dua bicara pun sudah tidak bisa ada seperti kata orang itu untuk supaya bisa bicara lebih nyaman. Itu enggak ada. Ada orang ketiga, jawaban saya kayaknya sih ada orang ketiga yang untuk mengganggu, yang ada mengganggu dalam rumah tangga mereka. Sebenarnya sesuatu hal dalam rumah tangga mereka ini yang susah ya untuk dibicarakan seperti itu. Dan juga ada sesuatu rahasia yang cukup mereka lah yang tahu. Tapi saya tidak berani terlalu menceritakan yang saya lihat dengan penerawangan saya. Ini kan selama 4 tahun ini bisa dibilang bahwa mereka ini kan belum memiliki momongan. Apakah itu ada unsur juga karena belum kita Nyai momongan? Kalau masalah unsur momongan sih nggak ada masalah sih, tapi yang saya lihat dalam rumah tangga mereka dua tuh suka cekcok karena perbedaannya tuh sangat jauh. Dan juga yang saya lihat merasa keuangan tuh ada yang merasa bahwa ya lu kan laki-laki tanggung jawab gitu. Kalau melihat karakternya mereka bagaimana Nyai di antara keduanya ini? Sama-sama keras. Dua-duanya sama keras. Yang perempuannya ini sebenarnya tidak begitu banyak, tidak mau mengeluarkan semua pembicaraan atau masalah pribadi dia dengan siapapun. Dia suka pilih-pilih. Tapi yang laki-lakinya nih kalau ada permasalahan dalam rumah tangga mereka, dia akan menceritakan kepada teman-temannya. Tapi kalau yang perempuannya itu dia agak sedikit diam. Ini puncak dari yang Sherenanya untuk
meminta berpisah. Sebenarnya yang perempuannya yang meminta berpisah sebenarnya, karena dia merasa dia agak sedikit capek karena merasa dia merasa bahwa laki-lakinya ini kok lu nggak bertanggung jawab gitu loh untuk keuangan seperti itu. Apakah mereka dengan mempunyai karakter yang seperti itu dalam sidang perceraian kan akan ada mediasi. Mediasi, oke. Apakah mereka akan saling terbuka dan akhirnya merujuk lagi gitu? Oke, ada kelihatan rujuk nggak? Jawaban saya sih kayaknya sih enggak ya. Tapi yang dari perempuannya kayaknya udah nggak mau. Karena kan orang logam itu kalau sudah nggak suka asli nggak suka. Tapi kalau orang air dia masih bisa mau memaafkan supaya bisa lebih baik kembali. Tapi yang dari pihak perempuannya kayaknya sudah nggak bisa. Lalu mungkin ini kan bisa dibilang tadi Nyai mengatakan bahwa tidak akan ada namanya untuk kembali ya, Iya. rujuk begitu. Nah mungkin dari antara berdua ini siapa yang gampang cepet move on nih Nyai dengan ya pasti kan salah satu yang kita Dua-duanya cepet lah. Kan masih muda ya. Kalau orang udah tua susah lah, susah untuk melupakan masa lalu ya. Tapi kalau anak-anak muda nih cepet, kan kayak gitu. berarti kalau cepet berarti mungkin untuk sekarang ini mungkin mereka juga Mungkin ada yang setengah, ya. ya kenapa? Ini kan mudah dekat dengan orang. Apa mungkin sekarang ini juga mereka lagi proses ini juga di belakangnya ada dekat-dekat? Mungkin kalau ada deket-deket ada kok, semua pada deket kok, ada yang ceweknya juga ada deket dengan orang, banyak lah yang dideketin, yang cowok juga ada. Yang saya lihat mereka memang sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga mereka. Suka berdebat, suka ribut, itu yang saya lihat. Oke. Lalu mungkin dari segi ekonomi nih setelah nanti mereka bercerai, mungkin karir siapa nih yang mulai terlihat lebih? Oke, yang akan mulai lebih bagus ke depannya sih yang perempuan ya, Sherina Munaf ya. Dia itu yang akan mulai naik, dia punya karir dia. Kalau untuk yang prianya seperti apa mungkin dari? Kalau dibilang karirnya akan bagus, akan naik ya biasa aja sih. Sama aja. Nah, berarti nanti ekonomi mereka juga 48 tahun akan Namanya kalau udah berpisah kan pasti ekonomi masing-masing dong. Kan seperti itu. Tapi yang saya lihat Sherina ini keuangan dia akan mulai settle kembali seperti biasanya, seperti itu. Kayak dulu-dulu dia akan settle kembali seperti itu. Kalau yang laki-lakinya mungkin dia akan pelan-pelan untuk naik seperti itu keuangan dia. antara kedua ini yang paling keras adalah yang si perempuan. Yang paling keras yang perempuan. Karena dia A harus A, tidak bisa berubah B. Berarti cowoknya ini menerima Karena yang laki-laki juga merasa gue juga udah capek gitu loh. Karena dia merasa lu kok kamu nggak menghargai saya gitu. kalau kedepannya nih ada dari keduanya ini ada sisi traumatik nggak sih untuk kayak Nggak ada, segala trauma-trauma ini yang saya lihat ini pasti akan maju jalan. Karena masih muda, udah tidak ada trauma percintaan atau trauma. Toh mereka juga tidak punya anak kok. Tidak ada trauma yang mereka bisa pikirkan. Karena mereka setelah mereka bercerai, mereka akan membuka lembaran baru lagi, mereka akan membuka kehidupan baru lagi, dan mereka akan mendapat pasangan mereka masing-masing untuk memulai kehidupan yang baru. Tidak ada trauma yang saya lihat. Karena tidak ada KDRT, tidak ada apapun. Cuman perbedaannya hanya perbedaan pendapat, saling tidak menghargai, itu aja. Itu yang saya lihat, masalah keuangan. Oke sahabat saya, tadi saya menerawang permasalahan rumah tangga. Tapi saya kasih saran buat siapapun. Pernikahan itu memang udah jalan takdir yang udah dikasih Tuhan kepada kita. Kita berpisah pun juga itu udah jalan takdir yang udah diberikan Tuhan kepada kita. Tapi sebelum kita menjalani pernikahan atau kita lagi kenal dengan pasangan kita, lebih bagusnya kita harus kenal betul-betul pasangan kita ini bagaimana. Supaya jangan 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita bercerai. Kalau bisa kenalkan betul-betul setelah kita udah kenal, jadi kita tidak ada rasa mengeluhnya atau rasa merasa aduh pasangan saya kok begini sih, pasangan saya seperti ini ya. Supaya ini tidak ada kegagalan rumah tangga, lebih bagus kita teliti terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Tonton terus YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Like, komen, dan subscribe.